Shalom, selamat pagi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, 30 September 2021. Dan kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang hendak kita terima sepanjang hari ini. Dan kita akan dahului semua aktivitas kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, telah menjaga, menyertai kami sepanjang malam kami tidur, sampai kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Saat ini Tuhan, kami akan dengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan pelihara kami sepanjang hari ini. Dengan firman-Mu, biarlah jadi berkat dalam kehidupan kami dan akan menjadikan kami tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan kita pada pagi hari ini, 30 September 2021 dengan judul, Apabila Injil sudah dikabarkan kepada semua. Apabila Injil sudah dikabarkan kepada semua. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekali lagi, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita harus memberikan kesaksian yang pasti akan kebenaran sebagaimana ada di dalam Yesus. Seperti halnya Kristus dan para rasulnya. Mempercayai efisiensi Roh Kudus, kita harus bersaksi tentang belas kasihan, kebaikan dan kasih juru selamat yang disalibkan dan bangkit itu. Dan dengan demikian menjadi perwakilan yang melaluinya kegelapan akan diusir dari banyak pikiran dan menyebabkan ucapan syukur dan pujian naik dari banyak hati kepada Tuhan. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh setiap putra dan putri Allah. Orang-orang yang tidak mau menerima pekabaran peringatan terakhir yang dikirim ke dunia kita akan memutar balikan kitab suci. Mereka akan menyerang tokoh itu dan membuat pernyataan palsu sehubungan dengan iman dan doktrin para pembela kebenaran Alkitab. Segala cara yang mungkin akan dilakukan untuk mengalihkan perhatian, pertunjukan, permainan, pacuan kuda, dan berbagai jenis hiburan lainnya akan diadakan. Kuasa yang hebat dari bawah akan menggerakkan mereka untuk menentang pekabaran yang dari surga. Mari kita bersatu di bawah panji Raja Immanuel dan dalam nama dan kekuatan Yesus menekan pertempuran itu berakhir. Ada banyak jiwa yang binasa. Mereka harus mengetahui ketentuan keselamatan. Banyak yang tampaknya terkubur dalam kegelapan ketidaktahuan, tertanam di balik penghalang yang tak terkalahkan. Tetapi ingatlah bahwa kecerdasan surgawi bekerja dengan manusia. Roh Kudus dapat menembus benteng ketidakpercayaan. Yesus sedang memimpin pasukannya ke medan pertempuran. Jenderal kita memimpin kepada kemenangan. Ketika para anggota jemaat Allah melakukan pekerjaan yang telah ditentukan baginya di ladang-ladang yang membutuhkan, di dalam dan di luar negeri untuk memenuhi tugas Injil, seluruh dunia akan segera diperingatkan dan Tuhan Yesus akan kembali ke bumi ini dengan kuasa dan kemuliaan besar. Allah akan melakukan pekerjaan itu jika kita mau memberi diri kita sebagai alatnya. Jadi saudara, apabila Injil sudah dikabarkan, Matius 24 ayat 14 berkata barulah tiba kesudahannya. Jadi tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda kesudahan alam sudah semakin jelas terjadi dalam Matius pasal 24. Gempa bumi, kelaparan, sampar, jadi termasuk COVID adalah bagian daripada itu, dan yang lain-lain, peperangan dan lain-lain. Dan tanda yang kita sementara
tunggu dan sementara kita saksikan terjadi adalah pekabaran Injil ini akan berlangsung dengan cepatnya, dan yang kita sementara tunggu adalah pekerjaan Injil ini selesai, di mana seluruh dunia telah diinjili. Bukan soal seluruh dunia menjadi Kristen, tetapi seluruh dunia perlu diinjili. Masalah menjadi Kristen atau tidak, masalah mengikuti Yesus atau tidak, masalah mempercayai Yesus atau tidak adalah mengenai pilihan pribadi. Tetapi yang paling terutama adalah bahwa orang mengetahui Injil, orang mengetahui Yesus, orang mengetahui kebenaran-kebenaran apa yang dihidupkan oleh Yesus. Nah, itu yang paling penting. Dan Matius 24 berkata bahwa jika itu telah selesai, maka kesudahannya tiba, bahwa Yesus akan datang kedua kali. Peristiwa Maranatha, orang yang setia diselamatkan, orang yang tidak setia dihukum. Dan itulah merupakan akhir daripada pekerjaan pelayanan penginjilan atau pekerjaan memberitakan Injil. Pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita mau terlibat atau kita mau melibatkan diri dalam pekerjaan ini? Kita sudah pelajari pelajaran yang kemarin bahwa Tuhan akan jaga. Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendiri. Apabila kita menghadapi tantangan dalam penginjilan, Tuhan akan ada di sana untuk selalu menolong kita. Kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat bagi kita. Kita merasa terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan pada akhirnya kalau selesai, maka Yesus segera akan datang menurut janjinya bahwa dia akan datang kembali. Tuhan berkati pekabaran ini bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang begitu indah. Boleh jadi berkat dalam kehidupan kami, sebagai panggilan kepada kami, bahwa kiranya kami dapat terlibat aktif dalam pekerjaan penginjilan untuk memberitahukan kepada setiap orang. Dan pada akhirnya, jika pekerjaan itu selesai, kesudahan datang, yaitu Yesus datang pada kali yang kedua. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami, pelihara kami, dan biarlah kami selalu mencintai firman-Mu untuk selalu belajar setiap waktu dengan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.